Baik Bapak dan Ibu, untuk materi sekarang yang akan dilanjutkan yaitu terkait materi simbologi dan layouting. Materi ini merupakan materi terakhir, ujung dari membuat peta pada aplikasi GIS atau pada software GIS, yaitu bagaimana membuat layout peta dan mengekspor peta tersebut menjadi bentuk yang lebih simpel atau praktis, yaitu apakah itu gambar, JPEG maupun PDF. Sudah tampil di layar ini yaitu peta administrasi Kabupaten Cirebon. Yaitu kita akan mencoba mempraktekkan simbologi sekaligus yang nantinya akan dipakai untuk layout peta administrasi Kabupaten Cirebon. Oke, kita langsung mulai saja. Sebelumnya juga di sini ada modul terkait simbologi dan juga terkait layout. Buat Bapak dan Ibu, selain misalkan melihat video, juga untuk langkah demi langkah untuk melakukan simbologi dan layouting ini bisa dibaca melalui modul-modul tersebut. Oke, kita langsung saja. Untuk data-data yang akan kita gunakan di sini yaitu data Kabupaten Cirebon. Jadi di sini ada administrasi, ada jalan yang kita gunakan untuk network analysis, kemudian ada lokasi ini yaitu lokasi kecamatan. Kemudian di sini ada penggunaan lahan opsional, barangkali kita akan melakukan simbologi penggunaan lahan. Nah, kemudian kita di sini juga ada data Indonesia by Desa BPN Kabupaten. Jadi data save file kabupaten se-Indonesia, di mana sumbernya itu yang berasal dari BPN di sini ya. Oke, kita langsung buka saja aplikasi GIS-nya. Nah, jadi kita akan membuat simbologi seperti ini yang nantinya akan kita buat untuk di layout petanya. Jadi kita coba buka semua data dulu yang diperlukan untuk layout. Di sini yaitu ada lokasi, jalan, administrasi kecamatan, kemudian ada administrasi kabupaten, ada penggunaan lahan, dan save file batas kabupaten Indonesia yang dari BPN ya. Kita buka semuanya datanya. Data ini ada di data 08 ya, simbologi dan layout di folder Kabupaten Cirebon. Karena yang akan kita layout sekarang ini merupakan data-data di Kabupaten Cirebon. Ini dan ini, lalu ini dan ini. Kita zoom tuh ke Cirebon. Nah, di sini. Nih kita susun dulu posisi layarnya. Oke, kecamatan Indonesia di bawah. Nah, ini kan ketika pertama kali dibuka kan belum ada simbologi di sini kan ya, warna pun masih single simbol, jadi akan kita rubah terlebih dahulu untuk jalan dulu kita ya. Kita klik 2 kali untuk masuk ke properti layarnya, kemudian masuk ke simbologi. Nah, pada bagian ini paling atas single kita ganti categorize untuk mengkategorikan berdasarkan value dari atribut si layarnya, yaitu misalkan kita di sini pakai remark ya untuk membedakannya ya. Untuk color remnya kita pilih random color, kemudian klik classify. Di sini tekan keluar. Yang ini tidak diperlukan, kita delete saja. Nah, kemudian untuk merubah ini katakanlah untuk jalan arteri harusnya warna merah nih. Kita klik 2 kali saja di sini, klik simple line. Nah, untuk warnanya kita ganti warna merah. Misalkan cukup di sini. Oke. Nah, untuk ininya tebalnya misalkan 1 untuk jalan ini. Kemudian kita klik OK, dia akan berubah warna merah. Kemudian untuk kolektor, ini juga harus merah lagi nih biar agak kentara juga. Oke, kita ganti merah lagi. Sini cuman misalkan di sini untuk tebalnya itu lebih tipis daripada yang jalan itu, misalkan 0,7. Oke, sisanya bisa diatur saja di sini. Yang lainnya apakah mau warna merah dengan ketipisan yang berbeda dan lain sebagainya. Itu bisa diatur, silakan Bapak dan Ibu atur di situ. Kalau sudah klik apply, dia akan berubah, kemudian oke. Nah,
Coba nonaktifkan ininya. Nah, dia sudah berubah. Satu lagi sebelum melanjutkan, mungkin ada yang penasaran kenapa layar backgroundnya ini berubah menjadi bukan putih. Nah, terkadang pada saat kita melayout, kita ingin menampilkan di luar wilayah yang kita layout ini, misalkan di sini ada wilayah laut. Jadi kita bisa rubah untuk wilayah atau backgroundnya itu menjadi warna biru, yaitu dari project kemudian properties. Nah, di sini ada selection color. Ini misalkan kita ganti menjadi warna biru, apply, dia akan berubah. Oke, kita coba aktifkan lagi ini. Nah, jadi ini seakan-akan menjadi wilayah laut karena memang sebetulnya wilayah laut. Oke, kemudian untuk ini juga kita akan coba lakukan simbologi untuk batas kecamatan ini. Kita nonaktifkan dulu biar jelas. Nah, kita klik 2 kali atau klik kanan properties untuk masuk ke bagian propertiesnya. Kemudian pada bagian simbologi, nah di atas ini kita ganti lagi categorize value. Di sini atribut yang digunakan untuk membedakan apa, kita pilih yang wilayah administrasi kecamatan. Kemudian color ramp-nya random. Kemudian klik classify. Nah, dia akan tampil semua. Ini bagian bawah dihapus saja, tidak perlu. Ketika ingin merubah simbolnya, katakanlah warnanya, itu sama seperti jalan tadi, klik 2 kali saja. Klik simple, lalu ini dipilih. Kalaupun misalkan dia itu tidak solid, misalkan ada yang horizontal kayak seperti ini, atau misalkan vertikal, itu bisa dirubah di sini. Cuma untuk pelatihan sekarang kita coba pakai solid saja dulu. Oke, kemudian apply, dia akan berubah. Oke. Nah, kemudian untuk titik, karena dia itu hanya isinya atau atributnya sama dan 2 kantor kecamatan saja, jadi kita tidak merubahnya. Oke, yang diperlukan sudah lengkap. Nah, untuk melakukan layouting sebelum itu biar lebih ini kita tampilkan label terlebih dahulu di sini labelnya, labelingnya. Jadi biar tahu ini kecamatan apa, ini tuh wilayah apa. Nah, untuk melakukan aktivasi label ini yaitu sama masuk ke properties dari layer itu, kemudian ada label di sini. Nah, di ini yang no label kita ganti single label. Kemudian value di sini sama seperti tadi simbologi, yang mau ditampilkan yang mana. Di sini buat MKC di sini. Kemudian apply, ini akan tampil. Kita proporsikan di sini ukuran fontnya. Dan kalau misalkan mau ganti jenis font, di sini tersedia mau font apa saja yang digunakan. Kita pakai yang default. Nah, untuk stylenya dan regular saja, bisa aja bold, misalkan ditebalkan. Tapi nanti terlalu sangat tebal, kita pakai regular di sini untuk contoh. Kemudian di sini ada fontnya, font size-nya. Kita misalkan gunakan angka 8 saja, biar masuk semua. Oke, kalau misalkan pengen dikasih hollow seperti ada buffer di pinggir-pinggirnya, klik saja di sini. Ini ketebalannya apa, misalkan apply, nah dia akan tampil seperti ini. Oke, dan lain sebagainya. Coba sama Bapak dan Ibu di-explore ini bisa melakukan apa saja. Oke, nah setelah ini tampil, kita tampilkan ini. Nah, satu lagi berarti di sini wilayah kabupaten di sekitarnya juga ada labelnya. Kita coba aktifkan lagi yang PPN ini. Ini warna juga terlalu kontras, kita coba ganti biar lebih soft. Masuk ke propertinya, simbologi. Nah, ininya kita ganti ke arah ini, misalkan agak lebih soft ya, daratan coklat-coklat. Nah, kemudian untuk labeling selain dari properti juga bisa klik pada daerah ini atau pada toolbar ini, layer labeling option, nanti akan keluar di sebelah kanan panel. Lalu di sini kita pilih single label, sama tahapannya. Yang di sini kita ganti CapCut. Nah, udah tampil. Kemudian kita ketika sudah tampil, ini Cirebon ada 2, satu karena di sini Kabupaten Cirebon dan satu ada Kota Cirebon sebetulnya. Untuk pelatihan ini kita abaikan saja dulu. Kalau ingin merubah itu harus ke atributnya yang dirubah, soalnya biar nanti yang tampil pun akan ikut berubah. Oke, sekarang kita masuk ke layout berarti ya. Untuk masuk ke layout yaitu bisa diakses melalui project dan layout manager. Di sini klik. Nah, di sini pada layout manager, pada new from template, empty layout kita klik create.
Nah, untuk namanya misalkan layout admin Cirebon. Oke. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, ketika sudah tampil, hal yang pertama kali dilakukan yaitu kita atur terlebih dahulu size ukuran kertasnya. Kita mau buat di ukuran kertas berapa nih? Apakah A4, A3, atau ukuran yang lainnya yang diperlukan. Untuk merubahnya, klik kanan di layar kosong ini, kemudian page properties. Nah, di sini di item properties ada page size. Di sini kita pilih A4 saja untuk pelatihan sekarang. Udah betul, berarti kalau misalkan pengen ganti A3, di sini klik aja. Oke, kita balik lagi ke A4. Oke, kita udah sesuai. Kemudian setelah di setting page layoutnya, kita coba tambahkan tampilan petanya. Klik di new map di sini. Atau kalau di menu standar ada namanya add item, kemudian add map, klik. Nah, nanti akan berubah kursornya jadi plus. Kita klik kiri di sini, kemudian drag posisikan sampai di mana muka peta yang akan ditampilkan. Misalkan segini kita lepas, dia akan menampilkan petanya. Nah, kemudian kita perhatikan item properties di sini. Jadi item properties ini dia akan menampilkan properti dari layar yang kita pilih. Misalkan ini yang sedang dipilih yaitu layar muka petanya, layout petanya di sini. Ketika kita klik sembarang di sini, dia akan hilang item propertiesnya. Jadi ketika kita klik, dia akan muncul lagi. Yang pertama kali diatur yaitu skalanya, kita samakan dengan PDF 300.000. Kemudian untuk posisinya menggeser petanya tanpa menggeser posisi layoutnya dengan cara ini, namanya move item content, klik. Nah, kita bisa geser-geser tanpa menggeser dari lokasi muka petanya. Nah, di sini. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita akan menambahkan logo di sini. Cara menambahkannya yaitu dengan klik add image di sini atau new picture, atau bisa juga dari add item, add picture di sini. Klik kiri di lokasi yang kita inginkan, drag, kemudian lepas. Nah, pada bagian image source di item properties, kita cari lokasi logo yang akan ditampilkan. Di Explorer, kemudian kita kalau sudah ketemu, klik, kemudian open. Di sini akan tampil. Coba kita zoom out, coba kita zoom in dengan menggunakan scroll mouse ke atas, kemudian kita tempatkan posisinya pas image, kita klik dan drag sampai ke posisi yang diinginkan, misalkan segini. Kemudian untuk menambahkan judul di sini, judul peta. Jadi judul petanya itu peta administrasi Kabupaten Cirebon. Oke, kita masuk lagi ke QGIS. Jadi yang menu yang digunakan itu yaitu add label di sini. Atau kalau di toolbar ini new label to the layout, klik, drag sampai posisi yang diinginkan, lepas. Di sini ada preview teksnya, kita isikan di bagian main propertiesnya di sini. Peta administrasi Kabupaten Cirebon. Nah, untuk appearance-nya biar terlihat posisinya sesuai dengan yang di sini, yaitu di center dan ini lokasinya di bawahnya, kita atur di bagian ini alignment-nya. Jadi di center, posisi tengah, dan ini di middle di tengah. Terlalu lebar kita, nah posisikan seperti ini. Oke, logo sudah masuk, judul sudah masuk, kemudian di sini, di sini bold ya. Oke, kita boldkan lagi. Di sini font color. Nah, kita klik bold. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada skala peta. Oke, jadi skala ini kita tambahkan dari yang namanya toolsnya tuh scale bar di sini. Kita klik kiri, kemudian biasa kita drag, klik kiri drag, lepas sampai di mana posisinya. Jadi kalau misalkan kita ingin menyesuaikan, kalau di PDF ini kan dia skalanya angka. Jadi kita ganti dari properties, item propertiesnya. Pada bagian style kita ganti di sini numerik. Oke. Kita sesuaikan ukurannya. Kita pindahkan posisinya di tengah di sini. Nah, kalau di sini kan ada tulisan skalanya. Kita bisa tambahkan teks di sini. Untuk fontnya sesuaikan dengan font
angkanya. Atau misalkan sesuaikan dengan tulisannya. Ini fontnya ukurannya 10. Kita sesuaikan juga di sini fontnya. Kita sesuaikan dulu posisinya. Gunakan ruler dari atas biar rapi. Dan kita buat grup biar mereka menyatu. Oke, kita tempatkan di tengah. Selanjutnya yaitu di sini ada legenda. Nah, untuk menambahkan legenda ini bisa dilakukan dengan menambahkan ini di toolbar ada add new legend. Klik. Kemudian kita drag. Lepas misalkan segini. Nah, ini kan sangat panjang banget legendanya. Kita atur legendanya di sini. Jadi untuk mengaturnya tetap di item properties. Title-nya di sini belum ada, kita kasih terlebih dahulu legenda. Kemudian kita atur ada 2 kolom dan untuk yang administrasi terpecah menjadi 2 kolom. Kolomnya 2, split layernya diklik. Kemudian layer administrasi penggunaan lahan ini kan tidak perlu ditampilkan. Jadi pada bagian sini kita hapus saja. Ini kan tidak bisa aktif karena kita harus menonaktifkan auto update ini. Klik. Nah, barulah kita bisa menghapus layer-layer yang tidak perlu. Hapus. Tinggal ini saja. Kita cek lagi. Oke, tinggal penulisannya. Kantor kecamatan, jalan. Oke. Untuk merubah tulisan di legenda ini tinggal klik di icon ininya, klik 2 kali, langsung bisa di rename di sini, misalkan di sini. Oke. Kemudian untuk jalan ini kita ganti juga namanya di sini jalan. Oke. Administrasi kita ganti, tetap administrasi, cuman catch AR-nya dihapus. Nah, kemudian ini kan terlalu besar kan ya, tidak muat untuk di layoutin, makanya kita perlu mengecilkan font dari legenda ini. Untuk melakukannya yaitu ada di bagian bawah sini, font and text formatting. Untuk legenda ini kita coba buat bold, ukuran di sini 12 saja. Nah, kemudian untuk nama-nama tiap tipenya, tiap unsurnya, misalkan jalan administrasi itu dari subgroup headingnya kita ganti di sini 12, di bold 12. Oke, sudah sama, cuman lebih baik lebih kecil dari legenda, berarti kita ganti misalkan ininya 11 saja. Oke, kemudian untuk yang ininya yaitu di item labelnya. Kita kecilkan misalkan sampai size 8. Kemudian kita akan perkecil dari tiap icon labelnya di sini ya, kayak kotaknya, garisnya, dan lain-lainnya, yaitu di simbol. Jadi simbol width-nya kita atur aja, jangan terlalu lebar. Segini lah cukup. Kemudian height-nya kita segini cukup. Kita cukupkan dulu segini, kita atur posisinya. Oh, di sini ada jalan, kita hapus saja di sini. Klik remove. Kemudian di sini ada inset, ada sumber. Sebelum menambahkan inset dan sumber kita tambahkan grid terlebih dahulu. Untuk menambahkan grid kita klik di muka peta, kemudian kita scroll down di bagian item properties, ada grid di sini. Kita klik plus untuk menambahkan grid, kemudian modify. Nah, untuk grid kita pakai yang solid, garis ya. Kemudian untuk
CRS ini koordinatnya kita samakan aja dengan peta dasarnya, yaitu di sini WGS 84. Intervalnya di sini menggunakan map unit. Kemudian misalkan berarti di sini degree ya. Nah, terlalu rapat. Oke, sepertinya udah proporsional. Kemudian selanjutnya kita tampilkan informasi koordinatnya di tepi-tepinya. Oke, untuk menampilkan koordinat di tiap tepinya, klik draw koordinat. Oke, udah tampil. Oke, yang tampil di sini yaitu decimal degree ya. Kalau misalkan mau diganti DMS, pada bagian format, klik, kemudian degree minute second. Nah, akan berubah. Ini bujur dan ini lintangnya. Cuma untuk lintang ini dia masih horizontal, kita coba rubah menjadi vertikal ya dengan kanan kirinya ini. Oke, kita pakai yang ascending. Untuk yang right kita ascending. Sip, sudah bagus. Kemudian di sini kita akan coba tambahkan inset. Ya, jadi untuk inset ini kita tambahkan add map lagi di sini. Cuman sebelum menambahkan inset peta ini kita harus melock terlebih dahulu ini display dari muka peta yang tampil, biar pada saat kita merubah simbologi di inset tidak akan merubah di sini. Jadi caranya kita klik dulu di sini, kemudian kita pilih lock layer. Oke, lock style layer. Nah, barulah kita tambahkan di sini, add lagi, masukkan inset. Nah, inset peta udah tampil. Untuk inset peta ini kita yang ditampilkan hanya ini saja. Ini, kemudian yang ini kita aktifkan dan simbologinya kita ganti warna merah. Play. Kita kembali lagi ke layout. Kita coba refresh. Kemudian untuk skalanya kita coba perkecil ya. Seperti ini. Kalau di sini dia oke seperti ini. Kita coba ikutin di sini ya. Oke. Untuk inset sudah tampil. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan label dari inset ini. Jadi untuk labelnya tetap di data view, kita kasih di Indonesia BPN saja. Label diklik, kemudian ini single label. Value-nya itu kita pilih Capcode. Oke. Ini Cirebonnya ada kota, ada kabupaten. Dia ketika kita geser dia akan reload. Fontnya terlalu besar, kita kecilkan. Masih terlalu besar. Kecilkan labelnya. Oke, cukup sepertinya. Kemudian kita kasih frame di sini. Oke, kemudian kita tambahkan lagi di sini sumber peta dan kotak di sini sama arah orientasi mata angin. Tambahkan sumber dulu dengan tambah teks. Kita drag.
Sini. Data digital kita copy saja dari sini. Oke. Oke. Fontnya kita perkecil ya. Oke, sudah. Kemudian kita kasih orientasi mata angin, not arrow ya, kita kasih di sini. Nah, untuk mengganti jenis stylenya ada di item properties juga, di sini search directories, nanti dia loading. Oke, kita tunggu. Nah, di sini udah muncul. Misalkan kita ganti dengan ini saja udah. Atau ini nih. Nah, oke, udah ada ininya. Kemudian kita kasih kotak. Jadi kita tambahkan kotak. Di sini kotaknya berupa kotak line saja. Biar lebih pas posisinya kita pakai rectangle dulu. Oke. Kenapa pakai line? Biar pada saat mau mengklik misalkan legenda, label dan lain sebagainya bisa langsung kena. Oke, nah ini udah. Oke, untuk layout sudah terbentuk semua. Kita tambahkan di sini kalimat U. Kita tambahkan kalimat U di sini. Biar ada keterangan itu tuh arah utara. Di center. Oke, sudah di tengah-tengah. Oke, sudah tampil semua. Inset sudah ada, sumber sudah ada, legenda, jalan dan poin di sini yang ngatur kecamatan sudah ada, skala ada, judul peta ada, logo ada, dan box pun sudah ada. Jika sudah lengkap, save lagi biar tidak merubah pada saat kita membukanya kembali. Kemudian kita coba export menjadi PDF. Layout, export as PDF. Nah, kita simpan di mini sini misalkan. Peta latihan yang versi kedua. Save. Nah, untuk ini kita checklist ini ya biar menjadi QPDF. Multiple map time checklist saja. Save. Nah, export layout successfully. Kita coba buka hasilnya. Nah, ini hasilnya. Oke, sudah selesai. Berarti untuk semua tahapan layouting dan simologi ini udah selesai. Sangat menarik sekali. Dari mulai kita melakukan membuat SHP, melakukan digitasi, attributing, analisis spasial, 3 dimensi sampai ke layouting, kita sudah melakukan semua tahapannya. Oke, jadi untuk latihan ini kita cukupkan sampai di sini. Ketemu lagi kita di pelatihan selanjutnya.